Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih dan solihat? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan sehat. Nah, pembelajaran hari ini bersama Ustazah Kartika Maulina. Nah, tentang pendidikan agama Islam. Nah, materi hari ini tentang Nabi Muhammad teladanku. Nah, ya, untuk Nabi Muhammad teladanku, apa kalian sudah siap? Nah, insya Allah kalian sudah siap ya untuk memulai. Nah, materi yang pertama, Nabi Muhammad teladanku. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, apa aja sih akhlak manusia? Kenapa harus disempurnakan? Karena banyak dari manusia ada yang sembrono, ada yang menyepelekan. Nah, itu dia kenapa Nabi Muhammad diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia agar menjadi orang yang baik ya. Nah, sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita ya, solih dan solihat, agar hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ingat pesan Nabi Muhammad ya. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu percaya diri dalam melakukan dakwanya. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu yakin pada kemampuan dirinya dalam melakukan tugas-tugas sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu percaya diri. Nah, orang yang percaya diri selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu. Nah, apa kalian suka ragu-ragu? Nah, kemungkinan kalau kalian suka ragu-ragu, tandanya kalian kurang percaya diri. Lanjut ya. Nah, sikapku. Nah, di sini ada teks menyanyi. Judulnya itu Percaya Diri. Tapi kita nyanyinya dengan lagu Dua Mata Saya. Kalian hafal kan lagu Dua Mata Saya nadanya? Nah, kita pakai nada lagu Dua Mata Saya ya. Nah, di sini aku yakin dan percaya pada kemampuan diriku sendiri. Kalau kalian yakin, coba kita nyanyikan ya. 1, 2, 3. Sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Nah, alhamdulillah kita sudah menyanyikan lagu Percaya Diri. Mudah-mudahan solih dan solihat selalu tetap percaya diri dalam melakukan segala hal. Ingat, dalam melakukan segala hal yang baik ya. Lanjut. Nah, makna sikap percaya diri. Percaya diri artinya sikap yakin atau percaya terhadap diri sendiri. Sikap percaya diri merupakan sikap yang selalu yakin akan mendapat kebaikan. Orang yang percaya diri meyakini jika seseorang berbuat baik maka akan mendapat kebaikan. Orang yang percaya diri selalu yakin akan mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau kalian percaya diri dan kalian akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan dari siapa? Dari Allah, dari orang lain pula, karena kalian sudah melakukan yang terbaik. Nah, selanjutnya, percaya diri berbeda dengan sombong. Anak percaya diri
tahu kemampuan dan kelebihan dirinya, tetapi tidak untuk dipamerkan kepada orang lain. Oke? Nah, misalkan ketika kalian sedang ada pelajaran ustazah menyuruh kalian untuk siapa yang berani maju untuk menyanyikan lagu sikap percaya diri. Nah, jika kalian ada yang menunjuk tangan, berarti kalian percaya diri, bukan berarti kalian sombong ya, karena kalian akan menginspirasi teman-teman kalian biar lebih percaya diri. Selanjutnya, nah di sini ada manfaat sikap percaya diri. Yang pertama, menjadi pribadi pemberani, tidak malu atau tidak takut. Nah, orang yang percaya diri itu yang pasti pemberani ya. Dia tidak malu dan tidak takut. Dia selalu ingin saling dipuji? Tidak, dia ingin berani menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang percaya diri. Yang kedua, mampu menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Nah, orang yang percaya diri itu orang yang mau mengerjakan tugas dari gurunya. Gurunya siapa? Guru kalian siapa? Ustazah. Jadi ketika ustazah memberikan tugas, kalian harus mengerjakan, berarti tandanya kalian percaya diri. Kalau kalian tidak mengerjakan, tandanya kalian tidak percaya diri. Ya, selanjutnya, nah, akibat buruk sikap tidak percaya diri. Yang pertama, menjadi pribadi yang penakut, malu atau takut. Ketika kalian tidak percaya diri nih, kalian takut, nggak mau ustazah, aku malu. Nah, siapa tuh yang seperti itu? Kalau disuruh maju, disuruh jawab pertanyaan, malu-malu. Terus yang kedua, tidak mampu menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Nah, ketika ustazah udah ngasih tugas, ternyata ada yang tidak mengumpuli, itu namanya sikap buruk ya. Bagi yang tidak percaya diri itu harus dihilangkan. Jadi kalau ustazah ngasih tugas harus dikerjakan, jangan tidak dikerjakan. Selanjutnya, menampilkan sikap percaya diri dalam hidup sehari-hari. Nah, yang pertama, bersikap tenang. Kalian harus tenang, gak boleh emosi. Ketika kalian lagi mengerjakan sesuatu, niatnya sudah baik, ingin mengerjakan tugas dari ustazah, tapi setengah-setengah dengan cara marah-marah, uminya diomelin, bilangnya umi ribet, itu tidak baik ya. Harus tenang, mengerjakan dengan pelan-pelan. Jika tidak tahu, boleh nanya sama umi, boleh nanya sama ustazahnya. Yang kedua, berusaha dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan. Nah, kalau kalian berusaha dengan sungguh-sungguh, insya Allah apa yang kalian lakukan pasti bisa kalian lakukan. Ketika mengerjakan tugas, kalian sungguh-sungguh, kalian pasti bisa mengerjakannya sampai selesai. Yang C, selalu berprasangka baik. Nah, orang yang percaya diri itu selalu berprasangka baik terhadap orang lain, tidak suuzon atau berpikiran yang macam-macam seperti dia pasti ngerjainnya karena nyontek. Nah, itu tidak baik, tidak boleh ditiru. Tapi kalian harus berpikiran yang baik, berprasangka baik. Wah, dia pasti belajar nih sama uminya, dia pasti pelan-pelan belajarnya, makanya dia mengerjakannya cepat. Nah, itu orang yang berprasangka baik. Yang D, memperbaiki diri sendiri. Memperbaiki diri sendiri maksudnya apa? Ya itu dia tadi, kalian harus tenang dalam melakukan sesuatu, pelan-pelan, harus sungguh-sungguh, penuh keyakinan, tidak boleh bentak-bentak atau marahi umi dan ibunya. Yang E, tidak bergantung kepada orang lain. Nah, kalau kalian sudah bisa sendiri, kenapa harus minta bantuan orang lain? Jadi coba kerjakan sesuatunya dengan sendiri, tapi dengan baik, dengan pelan-pelan ya, solidun solihat. Selanjutnya, lihat nih, di sini ada contoh sikap percaya diri. Nah, dari gambar di bawah nih, anak yang percaya diri berani memimpin teman-temannya ketika belajar bersama. Nah, ketika sedang belajar bersama, contohnya misalkan ustazah memberikan kelompok belajar. Nah,
ketuanya ustazah tunjuk, berarti dia harus memimpin kelompoknya dengan percaya diri dan berani, dan memberikan masukan untuk kelompoknya. Itu dia. Yang kedua nih, di samping anak yang percaya diri berani tampil di depan umum. Nah, anak yang percaya diri itu berani tampil ketika dia ada lomba. Misalkan kalian ikut eskul, lomba silat, terus lomba apa lagi, futsal. Nah, itu kalian percaya diri, kalian berani tampil di depan umum atau di banyak orang, ya. Itu dia contoh sikap percaya diri. Sikap mandiri. Ada yang tahu sikap mandiri itu apa? Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan sikap mandiri? Tahu nggak? Ayo. Nah, mandiri adalah sikap yang tidak bergantung kepada orang lain. Sikap mandiri merupakan akhlak terpuji. Anak yang mandiri akan berusaha melakukan dan memenuhi kebutuhannya dari hasil usahanya sendiri. Nah, apa sih ustazah maksudnya dari melakukan dan memenuhi kebutuhannya dari hasil usahanya sendiri? Nah, contohnya misalkan kalian ingin sekali beli mainan atau beli tas yang kalian suka, tapi kalian gak mau minta dibeliin sama bunda, sama ayahnya. Nah, kalian berusaha. Ketika bunda dan ayah memberikan uang jajan, kalian menabungnya, kalian mencelenginnya, ya. Kalian punya celengan, nah kalian masukin tuh uang ketika dapat dari bunda. Ketika kalian bersih-bersih, bunda memberikan upah, nah disimpan uangnya, dimasukkan ke celengan untuk membelikan sesuatu yang kalian inginkan, ya. Itu contohnya dari memenuhi kebutuhan dari hasil usahanya sendiri, karena kalian sudah usaha, kalian membantu ayah bunda, akhirnya bunda ayah memberikan upah uang, ya, misalkan 2.000, 3.000 untuk kalian tabung, ya. Selanjutnya, ciri-ciri anak muslim yang mandiri. Yang pertama, melakukan sesuatu sendiri. Nah, siapa yang sudah melakukan sesuatu sendiri? Seperti mandi, belajar, terus apa lagi? Ayo. Menyapu, mengepel. Nah, itu juga bisa dilakukan kalian, ya, tanpa disuruh bunda dan abinya. Yang kedua, tidak suka menyuruh atau bergantung kepada orang lain. Nah, anak muslim yang mandiri itu tidak pernah menyuruh-nyuruh, atau kayak begini contohnya, bunda tolong ambilin aku ini dong, tas aku. Nah, itu tidak boleh. Kalau kalian bisa melakukan sendiri, lakukanlah sendiri. Ambil tasnya sendiri, ambil sepatunya sendiri, pakai sendiri. Itu contoh ciri-ciri anak muslim yang mandiri. Yang ketiga, berani dalam kebaikan. Nah, kalian berani dalam kebaikan itu seperti apa sih ustazah? Nah, berani dalam kebaikan itu contohnya misalkan kalian ngelihat nenek-nenek ini di jalan, ya, nenek-neneknya kepingin nyebrang, tapi kalian juga tidak bisa bantu karena kalian masih kecil. Nah, kalian minta tolong orang dewasa. Kalian ngomong dong ke orang dewasanya begini, bu, tolongin nenek itu pengen nyebrang, tapi aku tidak bisa ngebantuinnya, tolong ibu yang bantuin ya, nyebrangin. Nah, itu berani dalam kebaikan. Terus ada lagi, ya, seperti buang sampah, ya. Tuh, kalian berani ketika orang lain buang sampah sembarangan, kalian buang sampah pada tempatnya. Ketika orang lain melemparin sampah nih di jalan, kalian memungut sampahnya, membuang ke tempat sampah. Itu berani dalam kebaikan. Yang keempat, bertanggung jawab atas sesuatu yang dilakukan. Apa sih ustazah bertanggung jawab atas sesuatu yang dilakukan? Nah, ketika kalian melakukan sesuatu nih, kalian bermain, mainannya itu berantakan. Nah, kalian tanggung jawabnya harus apa? Harus membereskan dan merapikan, tidak menyuruh bunda atau abinya untuk merapikan. Kalau kalian menyuruh abi dan bundanya, berarti kalian tidak bertanggung jawab. Jadi apa yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan, apa yang kalian berantaki harus kalian rapikan dan bertanggung jawab, ya. Yang kelima, tidak mudah menyerah.
Tidak mudah menyerah itu ketika kalian ketika kalian sedang belajar. Kalian mencoba dan terus mencoba. Ketika menghitung ditambah tambahan, kalian gak bisa minta tolong bunda, tapi kalian ingin mencoba. Nah, itu tidak apa-apa, itu tidak mudah menyerah namanya. Tapi kalau emang benar-benar tidak bisa, kalian harus bertanya, ya. Nah, sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sejak kecil hidup mandiri. Beliau nabi yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak pendendam. Beliau juga selalu sopan, ramah, dan sayang pada keluarga juga kepada semua orang. Nabi Muhammad SAW pernah ikut pamannya. Siapa pamannya? Benar, Abu Thalib. Pamannya Abu Thalib, dia membantu berdagang ke negeri Syam, ya. Selanjutnya, nah, contoh sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Nah, yang di sini ada Nabi Muhammad SAW mengembala kambing. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW disuruh Halimah Asy-Syadiyah. Nabi Muhammad SAW telah terbiasa hidup mandiri. Beliau mengembala kambing bersama anak-anaknya Halimah. Ketika diasuh Abu Thalib pun paman beliau tetap mengembala kambing. Bahkan bukan hanya kambing pamannya, tetapi juga kambing milik penduduk Makkah. Wah, Masya Allah ya, Nabi Muhammad dari kecil sudah mengembala kambing, sudah hidup mandiri. Nah, yang kedua ini Nabi Muhammad SAW berdagang. Nah, Nabi Muhammad tidak hanya pandai mengembala, tapi juga pandai berdagang. Nabi Muhammad SAW telah belajar berdagang sejak di bawah asuhan Abu Thalib. Siapa itu Abu Thalib? Abu Thalib adalah pamannya Nabi Muhammad. Bersama Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW belajar berdagang hingga ke negeri Syam. Wah, Masya Allah ya, Nabi Muhammad ikut berdagang oleh pamannya. Nah, di sini menampilkan sikap mandiri dalam hidup sehari-hari. Sebagai anak muslim, kamu harus meneladani kemandirian Nabi Muhammad SAW. Kamu bisa memulainya dari hal-hal sederhana. Misalnya nih, kamu merapikan buku. Ketika buku berantakan, kalian harus merapikannya sendiri. Yang kedua, merapikan tempat tidur. Habis bangun tidur, jangan lupa dirapikan tempat tidurnya. Jangan menyuruh Umi, tempat tidur aku berantakan, jangan lupa diberesin ya. Itu salah. Harusnya kalian yang merapikan tempat tidur sendiri. Yang ketiga, mandi dan makan sendiri. Ayo, siapa yang masih dimandiin? Siapa yang masih disuapin? Ayo, sekarang harus mandiri, mandi sendiri dan makan sendiri. Yang keempat, merapikan mainan sendiri. Nah, setelah kalian habis main, usahakan mainannya dirapikan. Harus hidup bertanggung jawab. Ketika adik yang punya adik nih, terus adiknya habis main, kan masih belum mengerti. Nah, bantuin adiknya untuk merapikan. Dek, ayo rapikan mainannya. Kasihan bunda ngeberesin, capek. Yuk dibantuin yuk sama kakak. Nah, itu jauh lebih baik. Selanjutnya, nah di sini Ustazah minta kalian untuk mengerjakan latihan soal ya. Kerjakan soal-soal latihan pembelajaran pertama Nabi Muhammad SAW teladanku. Di sana nanti di buku cetak ya, itu pilihan ganda, kalian kerjakan ya. Jangan lupa kirim ke Ustazah kalau sudah selesai. Nah, terima kasih. Hanya itu materi yang bisa Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Kalau kalian belum paham, bisa tanya Ustazah ya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.